bos mau apa bos? Kasusmu ini bos, gimana bos? Ya lu aturlah seperti apa, lu tahulah ya, pokoknya beres, emang begitu. Moral itu sangat penting, etika itu sangat penting juga. Jadi moral para penegak hukum mestinya harus dibenahi dulu. Bukan soal hebat atau pintarnya para penegak hukum ini, tapi moralnya harus juga diperiksa. Kenapa saya katakan demikian? Semua mereka pintar, jaksa, hakim, pengacara, itu semua ahli hukum. Mereka semua pintar soal hukum, jangan ditanya. Tapi bagaimana dengan moral hukumnya? Yang terjadi di kasusnya Ronald Tanur, orang yang sudah jelas-jelas menghilangkan nyawa pacarnya, dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Dan seketika semuanya curiga, ternyata ada udang di balik batu. Ada peristiwa yang luar biasa di belakang itu. Ya, tertangkaplah sudah hakim yang mensidangkan, tertangkap sudah makelarnya yang itu mantan petinggi MA, ya, ketangkap sudah, ya, kedapatan juga sudah barang bukti yang hampir 1 triliun itu. Dan terakhir, siapa yang menentukan hakim yang mengadili Ronald Tanur? Yaitu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, akhirnya jadi tersangka. Selidik punya selidik, dia juga dapat jatah. Ya, tidak hanya sampai di situ, staf Pengadilan Negeri Surabaya juga kedapatan menerima suap. Tapi katanya dia berdalih bahwa dia meminjam uang. Dia meminjam uang kepada pengacara Ronald Tanur. Sementara Ronald Tanur lagi diproses kasusnya. Logika nggak itu minjam uang? Nah, setelah ketangkapnya ex Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ketahuanlah bahwa dia telah menentukan hakim yang akan menyidangkan Ronald Tanur dan menyampaikan kepada si pengacara itu. Artinya apa? Ini hakimnya, terserah lu, kan seperti itu. Itu urusanmu ke saya, jangan kau lupa. Ya kayak gitulah kira-kira, ya kan. Nah, kemudian tidak hanya sampai di situ. Ini logika saya ya, maaf ya, bukannya menuduh. Ini logika atau keyakinan saya. Kemudian tidak sampai di situ. Karena si pengacaranya juga harus tahu bahwa ini bukan uang yang kecil. Dia harus tahu prosesnya seperti apa. Dia mainkan juga lah staf Pengadilan Negeri Surabaya ini. Dia kasihlah uang 5 juta katanya pertama untuk memantau proses kasusnya si Ronald Tanur ini. Artinya mungkin sebagai informannya dia, mungkin ya, informannya dia bagaimana kasusnya Ronald Tanur, karena uang yang akan diberikan gak tanggung-tanggung. Jadi harus dipastikan hukum putusan kepada Ronald Tanur ini seperti apa. Nah, terakhir, pengakuan daripada staf Pengadilan Negeri Surabaya ini, katanya dia minjem uang. Dia meminjam uang kepada pengacaranya Ronald Tanur. Logika nggak itu? Dia minjam duit kepada pengacara Ronald Tanur. Luar biasa itu. Kenapa harus kepada pengacara Ronald Tanur dia minjam duit? Itu kan cuma hanya alasan doang, supaya dia terbebas dari tuduhan bahwa dia turut serta membantu proses hukum terhadap Ronald Tanur. Semoga hakim yang menyidangkan nanti atau yang mengadili ex ketua Pengadilan Negeri Surabaya ini tidak digembosi juga, ya, tidak digembosi juga.
Sehingga perkataan pinjam uang ini ya adalah perkataan yang bisa diterima. Perkataan yang bisa diterima dalam artian memang benarlah dia meminjam uang. Aduh, kan susah kalau begitu. Bagaimana kita bisa meminta keadilan? Ya, bagaimana kita bisa mengharapkan keadilan jika hal-hal yang seperti ini nanti tetap dikatakan wajar di pengadilan? Jadi bagaimana kita akan bisa mendapatkan keadilan jika para penegak hukum ini hanya mementingkan dirinya atau hanya memperkaya dirinya? Seperti kasus yang sekarang, yaitu pagar bambu, pagar laut yang di Tangerang. Kalau melihat kasusnya si Ronald Tanur, itu kasus pagar laut itu ya akan bebas. Kenapa saya katakan demikian? Kan dilihat dulu siapa yang berperkara. Ya, dilihat dulu siapa yang berperkara. Ya, seperti apa nantinya, maunya bagaimana. Setelah diketahui yang berperkara adalah punya ini, ya pahamlah, ya kan? Nah, bisa pahamlah kita, kan begitu bahasanya kan? Apa yang lu mau, apa yang Anda inginkan, ya lu paham tentang diri saya. Itu kan bahasanya halus saja kan? Bapak bahkan mungkin bukan dipanggil Anda, mungkin juga bisa dipanggil bos. Bos, mau apa bos? Kasusmu ini bos, gimana bos? Ya lu aturlah seperti apa, lu tahulah ya, pokoknya beres, jangan begitu. Gimana ini urusannya gini. Nah, banyak yang harus dihadapi begini begono, ya kan? Lu udah paling tahu bagaimana prosesnya di sana. Anda sudah paling tahu bagaimana prosesnya di sana. Pokoknya dari saya berapa lu minta, beres. Ya begitu. Tetapi kalau yang berperkara itu nggak ada uangnya, nggak ada bahasa itu. Langsung masuk, cep pengadilan, ketok palu. Begitu. Kasus yang di Cirebon itu nggak ada bertele-tele kan, cepat itu. Tak, karena mereka berhadapan dengan siapa? Ada pihak penegak hukum lawan daripada si terpidana ini yang di Cirebon, Vina Cirebon, ya kan? Jadi mereka berhadapan dengan keluarga penegak hukum, yaitu Ibtu Rudiana. Ya udah cepet, nggak ada lagi basa-basi, bla 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 bla, langsung ketok palu, ketek, seumur hidup, ya kan? Tetapi kalau kasusnya si Ronald Tanur beda. Di mana peristiwa? Di apartemen. Di mana peristiwa? Di sini. Seperti apa? Orangnya bawa ini, berarti punya duit. Nah, jadi apa? Ya, kita atur dulu waktunya. Hitung. Ya kan? Hitung waktunya. Apa yang terjadi? Ya dalam renggang waktu ini, you aturlah semua prosesnya. Nah, terjadilah negosiasi. Semua hanya karena uang.